untuk menjelaskan pembedaan ilmu hukum, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum itu sendiri apa. Jadi pengertian hukum adalah suatu peraturan atau adat yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah untuk menertibkan kehidupan dalam sebuah masyarakat. Nah, jadi itu pengertian hukum ya. Hukum itu adalah suatu peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengikat atau untuk mengatur sebuah masyarakat supaya masyarakat itu teratur, tidak seenaknya sendiri. Lanjut kita ke tema kita, yaitu pembedaan ilmu hukum. Jadi pembedaan ilmu hukum itu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu ada pembedaan hukum berdasarkan bentuknya, yang kedua itu ada pembedaan hukum berdasarkan tempat bertahannya, dan yang ketiga ada pembedaan ilmu hukum berdasarkan tempat berlakunya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dalam video saya kali ini. Jadi yang pertama itu ada pembidangan ilmu hukum berdasarkan bentuknya. Jadi pembedaan ilmu hukum berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu ada hukum tertulis dan yang kedua ada hukum tidak tertulis. Apa sih hukum tertulis dan apa sih hukum tidak tertulis? Jadi hukum tertulis adalah hukum yang tertera atau sudah dibukukan atau ada catatan. Seperti contohnya undang-undang. Nah, itu seperti contohnya undang-undang ya, itu hukum tertulis. Dan hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam sebuah masyarakat tetapi tidak dibukukan. Contohnya apa sih? Pasti kan bertanya, hukum tidak tertulis tapi berlaku. Seperti contohnya itu hukum adat ya. Hukum adat itu tidak tertulis atau tidak tertera dalam undang-undang tetapi dia berlaku dalam sebuah masyarakat tersebut. Nah, yang kedua itu ada hukum berdasarkan tempat bertahannya. Jadi hukum berdasarkan tempat bertahannya itu ada 2 ya. Yang pertama ada hukum material dan yang kedua ada hukum formil. Hukum material itu adalah hukum yang mengatur peraturan-peraturan yang mengikat sebuah negara. Contohnya itu hukum pidana, hukum perdata ya. Nah, hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana sih cara bertahannya hukum tersebut. Contohnya itu seperti hukum acara perdana dan hukum acara perdata. Yang ketiga itu ada hukum berdasarkan tempat berlakunya. Jadi hukum berdasarkan tempat berlakunya itu ada 3 ya. Yang pertama ada hukum nasional, yang kedua itu ada hukum internasional, dan yang ketiga ada hukum asing. Jadi apa sih hukum nasional dan apa sih hukum internasional dan apa sih hukum asing ya? Pasti kalian bertanya-tanya apa sih hukum-hukum itu tersendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang dibuat dalam sebuah negara atau dalam sebuah pemerintah. Jadi hukum itu tuh tidak mencakup negara lain, dibuat oleh suatu pemerintah untuk mengatur pemerintahan tersebut, bukan untuk mengatur sebuah pemerintahan lain. Contohnya di Indonesia sendiri ya. Indonesia sendiri itu mempunyai peraturan. Contohnya itu kayak undang-undang ya. Undang-undang itu berlaku dalam sebuah masyarakat, itu di masyarakat Indonesia, tidak di negara lain atau seumpamanya di Jepang, di Rusia atau di lain-lainnya. Dia hanya mengikat dalam sebuah negara tersebut, tidak ke negara lain. Yang kedua itu contohnya ada hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang dibuat oleh 2 negara atau lebih ya. Contohnya hukum perdagangan ya. Hukum perdagangan itu contohnya kayak Indonesia dengan Cina. Indonesia dengan Cina itu. Dan yang ketiga ada hukum asing. Apa sih hukum asing? Hukum asing adalah hukum negara lain dan kita harus mematuhinya. Contohnya itu kayak TKW ya. TKW itu kan kerja dalam sebuah negara lain. Nah, TKW itu harus mematuhi atau menaati peraturan yang ada dalam negara tersebut. Itu contohnya hukum asing ya. Cukup sekian video saya. Apabila cara penyampaian saya atau berkata-kata kurang memahamkan atau salah, saya mohon maaf kepada penonton dan pendengar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.